Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ya, saya berdoa Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat dan dalam penyertaan Tuhan, amin. Bapak sekalian kasih Tuhan, 2 lagu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mengajak kita untuk berkomitmen, ya, mengikut Tuhan. Di lagu sebelumnya dikatakan, mengikut Yesus keputusanku. Yakin? Walau sendiri, ku tetap ikut. Yakin? Bapak sekalian, perenungan firman Tuhan hari ini mungkin banyak orang yang gak suka. Kalau kita merenungkan firman Tuhan bahwa ketuklah maka pintu akan dibukakan, mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan. Wah, semua akan senang. Amin, dengan sangat kuat. Tapi kalau perenungan firman Tuhan hari ini, semoga Bapak Ibu sekalian tetap setia mengikut Tuhan. Amin? Oke. Sebelumnya mari kita berdoa, minta pimpinan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan menyertai kami langkah demi langkah sepanjang minggu yang telah kami lewati. Di hari Minggu ini kami bersyukur Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh beristirahat, menikmati ibadah kami bersama dengan Tuhan dan Juru Selamat kami, juga dengan saudara-saudara seiman kami. Tuhan tolong kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan bukan hanya menolong kami untuk mengerti, tetapi menolong kami untuk melakukannya meskipun berat di dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami serahkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada siang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita sama-sama buka kitab Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23, hanya satu ayat, oleh sebab itu saya mengajak kita membacanya 3 kali. Sekali kita baca, kita buka Alkitab. Ya. Yang kedua kali, ya kita intip-intip dikit lah. Yang ketiga kali kita tutup Alkitabnya, kita hafalkan ayat ini. Hanya satu ayat, Lukas 9 ayat yang ke-23. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Boleh intip-intip dikit ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ada hafal? Coba kita tutup semua. Oke, kita hafalin sama-sama ya. 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ya, setidaknya hari ini kita sudah menghafal 1 ayat. Ya, nanti pulang lanjutin ya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, setiap kita memiliki identitas yang berbeda-beda, dan di dalam identitas kita seharusnya punya peran sesuai dengan identitas kita. Misalkan begitu ya, kita adalah seorang ayah, punya peran apa? Mencari nafkah, membesarkan anak dan mendidik anak, ya, menjadi kepala keluarga. Namun Bapak Ibu sekalian, sebuah penelitian menyatakan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang fatherless. Indonesia bukan kehilangan atau tidak punya ayah. Indonesia punya ayah yang banyak, oleh sebab itu Indonesia punya anak banyak ya. Tetapi yang tidak ada apanya? Perannya. Banyak ayah-ayah yang tidak berfungsi sebagai ayah. Makanya Indonesia dikatakan sebagai salah satu negara yang fatherless. Ya. Di media massa kita membaca ada orang yang punya identitas begitu ya, sebagai guru. Di depan saya ada guru-guru SMP Kristen Ebenezer 2. Guru itu identitasnya adalah pengajar, pendidik, digugu dan ditiru. Tetapi di media massa kita mendapati banyak ada orang-orang yang punya identitas guru, tetapi perilakunya tidak mendidik dan tidak layak untuk ditiru. Begitu ya. Pejabat itu adalah orang yang dipilih rakyat untuk mengelola negara. Identitasnya adalah pejabat negara.
Tetapi berapa banyak di televisi, di media sosial kita mendapati pejabat negara tidak menjalankan perannya sebagai pejabat negara yang mengelola negara, tetapi lebih dalam tanda kutip menghancurkan negara dengan apa? Dengan korupsi dan sebagainya. Nah, Bapak sekalian kasih Tuhan, kita semua hadir di sini. Identitas kita sebagai seorang Kristen. Apa peran kita sebagai orang Kristen? Orang yang menerima anugerah Tuhan, amin. Orang yang menerima kebaikan Tuhan, amin. Bapak sekalian, di dalam Alkitab, di dalam Kisah Rasul 11, pada waktu orang pertama kali disebut Kristen, mereka adalah bukan semua orang. Mereka adalah murid-murid Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengaku sebagai orang Kristen, jangan sempitkan identitas kita itu hanya sebagai orang yang datang ke gereja. Tetapi kita adalah murid Tuhan. Amin? Yakin kita murid Tuhan? Coba katakan kepada kanan kirinya, kamu murid Tuhan loh. Nah. Bapak sekalian, nextnya. Kalau murid Tuhan itu ngapain sih? Nah, saya bilang tadi ya. Enaknya murid Tuhan adalah orang yang menerima anugerah Tuhan. Murid Tuhan adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Mau doa, tidak perlu menggunakan toa. Kita masuk kamar, kita berdoa bisa dekat dengan Bapa kita. Itu anugerah Tuhan. Tapi Bapak Ibu sekalian, murid Tuhan juga ada tugasnya, ada panggilannya. Bapak sekalian, menjadi Kristen berarti menjadi pengikut Kristus. Menjadi murid Kristus, yaitu seseorang yang hidupnya diarahkan dan dibentuk oleh pengajaran serta teladan Sang Guru Agung Yesus Kristus. Artinya apa Bapak sekalian? Hidup kita ketika kita mengaku murid Tuhan, itu kita tidak lagi hidup seturut dengan apa yang kita mau. Rasul Paulus katakan, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadinya sebagai murid Kristus, hidup kita diarahkan. Hidup kita mengikuti dan dibentuk oleh pengajaran dan teladan dari Tuhan Yesus. Dan belajarnya di mana Bapak sekalian? Ya, kita mendapatkan pengajaran dari firman Tuhan dan prakteknya adalah di dalam seluruh kehidupan kita. Keseharian kita adalah kelas dari sekolah kehidupan. Di mana kita bukan hanya belajar tentang teori iman, bahwa mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, itu kita mendapatkan keselamatan. Tetapi di dalam iman kita juga harus mengarahkan dan mempraktekkan ajaran Kristus di dalam segala aspek kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita itu berpadanan dengan identitas kita yang adalah murid Tuhan. Bapak sekalian, kalau begitu apa pelajaran yang harus kita ikuti dan yang kita teladani dari Tuhan Yesus? Bapak sekalian, firman Tuhan katakan ikutlah aku. Bapak sekalian, ikutlah aku berarti kita berjalan di belakang Tuhan Yesus, meneladani apa yang dilakukan Tuhan Yesus, dan menanggapi setiap ajarannya dengan tindakan nyata dalam hidup kita sehari-hari. Ajaran Tuhan Yesus bukan untuk kita hafal. Ajaran Tuhan Yesus untuk kita hafal, kita resapi, dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Maka barulah kita disebut sungguh-sungguh sebagai murid Tuhan. Bapak sekalian, di dalam Lukas 9 dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku menjadi murid Tuhan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan setiap hari mengikut aku. Bapak sekalian, inilah yang akan kita renungkan di pagi hari ini. Yang saya bilang tadi, tidak semua orang belum tentu suka dengan hal ini. Kalau bilang di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, wah kita senang sekali ya. Tapi kalau Tuhan bilang sangkal diri, pikul salib, mungkin kita mikir-mikir lagi ya, gimana ya, mau ikut gak ya? Bapak sekalian, apa yang dimaksud dengan sangkal diri? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sangkal diri di tengah-tengah dunia yang mengajarkan kepada kita untuk memuaskan diri kita sendiri. Apa yang kita mau lakukan, ikuti kata hatimu, kata dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus justru mengajarkan yang berbeda. Sangkal diri. Bapak sekalian, sangkal diri itu bukanlah seperti praktek-praktek yang dilakukan oleh agama-agama tertentu atau kepercayaan-kepercayaan tertentu yang biasanya tuh menyiksa diri. Dengan apa? Dengan berpuasa berbulan-bulan, bersemedi, menjauhkan diri dari pergaulan dan sebagainya.
untuk menunjukkan kesalehan hidup atau menunjukkan penyesalan hidupnya. Bapak sekalian kasih Tuhan, penyangkalan diri bukanlah seperti yang demikian. Di dalam kekristenan yang disebut penyangkalan diri adalah menundukkan kehendak diri kepada kehendak Allah. Bapak sekalian, kenapa sih kita harus menyangkal diri? Kenapa kita tidak mengikuti apa kata hati kita? Bapak sekalian ingat, pertama kali manusia mengikuti hatinya. Apa yang terjadi? Kapan manusia pertama kali mengikuti hatinya? Ketika di Taman Eden, ya. Ular berbicara kepada Hawa dan kepada Adam, bukankah buah itu memberikan pengetahuan yang baik dan yang jahat? Lalu apa yang dikatakan firman Tuhan? Hawa melihat buah itu menarik hatinya. Kemudian apa yang dilakukan? Firman Tuhan katakan, Hawa mengambil buah itu, memakannya dan memberikan kepada suaminya. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Pertama kali manusia mengikuti hatinya, seluruh umat manusia jatuh di dalam dosa. Sejak saat itu Bapak sekalian, keinginan hati manusia tercemar oleh dosa. Dan apa yang ada dalam hati manusia itu seringkali membawa kepada dosa. Dan inilah pergumulan seluruh umat manusia. Rasul Paulus di dalam Roma 7 ayat yang ke-19 berkata, sebab bukan apa yang ku kehendaki yaitu yang baik yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku lakukan. Bapak sekalian, dunia mengatakan ikuti kata hati, lakukan apa yang kamu mau dan hidup untuk dirimu sendiri. Bapak sekalian, dan kita sadari bahwa kalau itu kita lakukan, bukankah itu seringkali mendatangkan masalah. Suami istri bertengkar karena mereka mengikuti kata hati mereka yang mereka anggap benar. Orang tua dengan anak seringkali berselisih paham karena orang tua berpikir saya yang paling tua, saya udah pernah muda, saya tahu yang terbaik bagimu. Dan anak muda mengatakan, saya sudah belajar, saya tahu apa yang terbaik menurut saya. Bapak sekalian, banyak orang mempertahankan kata hatinya dan mengikuti kata hatinya dan membuat banyak kekacauan. Firman Tuhan justru mengatakan sebaliknya, menyangkal diri, mengalihkan fokus hidup dari apa yang aku mau menjadi apa yang Tuhan mau. Dan ini hanya mungkin dilakukan bila kita punya relasi yang mendalam dengan Tuhan dan pengenalan yang benar akan kehendak Tuhan. Di dalam hidup kita, ketika kita mengenal Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan mau. Dan kita diperhadapkan melakukan yang Tuhan mau atau melakukan yang saya mau. Melakukan yang menyenangkan hati Tuhan atau melakukan yang menyenangkan hati kita. Dunia mengajarkan senangkanlah hatimu, puaskanlah hatimu. Tetapi firman Tuhan katakan buang semua itu dan ikutilah Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, menyangkal diri itu adalah sesuatu yang diajarkan firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Meskipun mungkin seringkali itu tidak menyenangkan. Meskipun itu seringkali harus ditertawakan oleh dunia. Tetapi tokoh-tokoh di dalam Alkitab meneladankan penyangkalan diri. Misalkan, masih ingat Nuh? Nuh disuruh Tuhan bikin apa? Bahtera. Firman Tuhan mencatat dengan jelas ketika Nuh membangun bahtera, orang-orang sejamannya melakukan apa? Mentertawakan Nuh. Dia membangun bahtera yang sedemikian besar, dia bertanya, laut mana? Dan dia ditertawakan. Tetapi Nuh menyangkal dirinya dengan tetap tunduk kepada Tuhan meskipun harus ditertawakan. Abraham, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan gitu ya, Tuhan bilang sama Bapak Ibu sekalian, pergilah dari Manado. Kemana Tuhan? Nggak tahu, pokoknya ikut aja. Nanti Tuhan akan tentukan. Mikir nggak? Mungkin mikir berkali-kali. Abraham juga sama Bapak Ibu sekalian. Abraham itu dipanggil Tuhan, meninggalkan tanahnya di Ur Kasdim, tempat di mana dia ada keluarganya yang memperhatikan dia, nyaman bersama keluarganya. Dia pergi meninggalkan negerinya itu ke negeri yang Tuhan tunjukkan. Abraham taat. Dia menyangkal dirinya, dia ikut kepada kehendak Tuhan. Daud, Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah disakiti? Siapa di sini yang tidak pernah disakiti? Semua pernah disakiti ya. Yang pernah sakit hati lah, pernah sakit hati. Wah, senyum-senyum ya, berarti pernah. Bapak sekalian kalau sakit hati apa yang ada di pikirannya? Awas ya, satu kali ada kesempatan, nggak akan bangun dia. Bapak sekalian, Daud itu dikejar-kejar oleh Saul karena iri hati.
bahwa Daud akan ditunjuk Tuhan menggantikan dia. Tapi Bapak sekalian, satu kali ketika ada di dalam goa, Daud itu punya kesempatan untuk menusuk Saul sampai Saul mati. Tapi Daud tidak melakukan itu. Daud memotong jubahnya Saul dari belakang dan dia berkata, aku tidak akan berbuat dosa membunuh orang yang diurapi Tuhan. Itu namanya sangkal diri Bapak Ibu sekalian. Keinginan hatinya tuh pingin mukul balik Saul, tapi dia tidak melakukan itu. Tuhan Yesus Bapak Ibu saudara sekalian, yang adalah guru dan teladan kita. Ketika dia menghadapi pergumulan di Taman Getsemani, sebentar lagi akan disalibkan, dia katakan apa? Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah. Bapak sekalian, itulah penyangkalan diri. Bapak sekalian, bagaimana dengan kita? Ketika kita marah, ya, entah itu karena orang menyakiti kita atau karena emosi kita terganggu, apakah kita menundukkan diri kita atau mengikuti hati kita? Mungkin kalau kita mengikuti hati kita, kita marah, kita keluarin sumpah serapah, entah itu kepada pasangan kita, kepada anak kita, begitu ya. Tapi kalau Tuhan berkata, kalau kamu marah jangan berbuat dosa. Apakah kita mau tunduk kepada hal yang seperti demikian? Kalau kita dihianati oleh pasangan kita, oleh rekan kerja kita, apa yang kita lakukan? Kita balik hianati, emangnya kamu doang yang bisa mengkhianati saya juga bisa mengkhianati kamu. Bahkan kamu akan merasa lebih sakit daripada apa yang saya rasakan. Bapak sekalian, itu yang diajarkan dunia. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, pukul balas pukul. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuknya. Mana yang akan kita ikuti? Kata hati kita atau apa yang Tuhan mau? Bapak sekalian, ini tidak mudah. Di dalam hidup kita, saya tahu kita seringkali menghadapi kondisi-kondisi seperti yang demikian. Bahkan sebagai hamba Tuhan pun saya menyadari seringkali saya pun gagal. Namun Bapak Ibu sekalian, inilah yang Tuhan mau kita lakukan. Kita membuang ego kita membuang keinginan hati kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita lakukan itu, apa bedanya kita dengan orang yang belum mengenal Tuhan? Tetapi kalau kita murid Tuhan, sangkalah keinginan hati kita, dan tunduklah pada kehendak Tuhan. Bapak sekalian, baru-baru ini saya mendengarkan sebuah lagu. Sebuah lagu yang menggambarkan pergumulan ini. Di dalam baitnya dikatakan, haruskah ku taat mengampuni orang yang menyakiti saya? Dunia akan mengatakan lagu ini adalah bodoh. Disakiti ku tetap baik, dikhianati ku tetap baik. Meskipun hancur hatiku ku tetap baik. Bapak sekalian, ini bukanlah sesuatu yang mudah. Dunia mengatakan ini adalah bodoh. Tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan, inilah yang Tuhan mau. Apapun yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, Tuhan tidak mengatakan balaslah mereka. Tuhan katakan ampuni mereka dan berdoalah untuk mereka. Makanya Bapak sekalian, saya katakan tadi, mungkin firman Tuhan ini sulit untuk kita dengar. Mungkin firman Tuhan ini sulit untuk kita lakukan. Tetapi inilah yang Tuhan mau. Firman Tuhan katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Masih mau dengar yang kedua? Yang kedua Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan katakan, dan ia harus memikul salibnya setiap hari. Bapak sekalian, pikul salib bukanlah seperti orang zaman sekarang yang kemana-mana pakai anting, pakai kalung salib dan dibanggakan. Wah, salibnya dari emas murni, dari berlian dan sebagainya. Bapak sekalian, salib di zaman Tuhan Yesus adalah lambang penderitaan, hukuman, dan kehinaan. Orang yang memikul salib artinya apa? Sudah divonis mati. Bapak sekalian, kita dipanggil Tuhan menyangkal diri dan memikul salib. Bapak sekalian, bicara pikul salib, banyak orang punya pemahaman yang salah. Ya. Pemahaman yang salah seperti ini. Ada seorang yang melakukan kejahatan. Ya. Sebutlah misalkan mencuri. Kemudian ditangkap polisi, dipenjarakan. Lalu dikunjungin. Lalu dia berkata begini, tolong doakan supaya saya kuat memikul salib saya. Seorang siswa malas belajar. Waktunya belajar, dia main game dan sebagainya. Tidak naik kelas. Dipanggil guru BK, dikuatkan. Ya mem, tolong doakan supaya saya kuat menanggung salib saya, mengulang di kelas yang sama. Bapak sekalian, pikul salib bukanlah konsekuensi dari kesalahan kita sendiri. Pikul salib adalah penderitaan, tetapi bukan menderita karena
konsekuensi kesalahan kita sendiri. Bapak sekalian, memikul salib adalah penderitaan yang kita alami karena kita taat pada perintah Tuhan. Kita menderita karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita menderita karena kita mengikut Tuhan. Itulah yang namanya pikul salib. Bapak sekalian, kalau seperti demikian, berarti penderitaan itu datang dari mana? Harusnya dari luar ya. Dari orang-orang yang tidak menyukai firman Tuhan, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, lalu lihat kita melakukan firman Tuhan, mereka nggak suka, mereka membuat kita menderita. Ya, entah itu mungkin jabatannya nggak naik-naik, begitu ya. Kemudian mungkin dikucilkan dan sebagainya. Namun sayangnya Bapak Ibu sekalian, banyak orang Kristen justru memberikan salib kepada saudara seimannya. Bukankah firman Tuhan katakan kalau kita sebagai orang Kristen kita harus saling bertolong-tolongan menanggung bebanmu. Tapi ternyata ada orang Kristen yang susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Sehingga seringkali mendatangkan masalah bagi orang Kristen lainnya yang harusnya dia menanggung salib karena melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi justru dia menambah salib itu bagi sesamanya orang percaya. Bapak sekalian, kita perlu hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang kedua, ya, yang dipakai iblis mendatangkan salib bagi orang lain. Bapak sekalian kasih Tuhan, Tuhan mendorong kita memikul salib kita, menyangkal diri itu sudah tidak enak, ya. Akibat dari menyangkal diri kita itu memikul salib, Bapak sekalian. Mungkin kita belajar sangkal diri dan pikul salib adalah dua hal yang berbeda, tetapi sebenarnya tidak, Bapak Ibu sekalian. Seorang yang menyangkal diri akan bersedia memikul salib. Dan yang benar-benar memikul salib adalah orang yang telah belajar menyangkal diri. Tidak ada orang yang memikul salib kalau dia tidak pernah menyangkal diri. Tapi orang yang menyangkal diri pasti akan mengalami penderitaan, akan mengalami sakit. Namun Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kalau berita firman Tuhan berhenti sampai di situ, tentu saya yakin kita semua akan berpikir ulang untuk mengikut Tuhan. Sudah Jo ikut Tuhan, berat leh. Bukannya dapat berkat, dapat salib, dapat sangkal diri lagi. Bukannya dapat damai sejahtera, dapat pikul salib. Namun Bapak sekalian dikasih Tuhan, kita sungguh bersyukur Tuhan kita berkata demikian. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dan di dalam bagian lain firman Tuhan mengatakan, Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, kamu akan diberikan jalan keluar. Bapak sekalian kasih Tuhan, Tuhan berjanji bahwa apa yang kita hadapi, salib yang akan kita pikul karena penyangkalan diri, itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Bahkan bukan hanya tidak melebihi kekuatan kita, Tuhan katakan Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar kepada kita. Masalahnya adalah apakah kita mau setia menyangkal diri dan kita memikul salibnya Tuhan sambil menunggu jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita. Banyak orang Kristen gagal. Banyak hamba Tuhan pun gagal melakukan hal ini. Namun Bapak sekalian, kita sungguh bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan demi kesempatan. Jatuh, bangkit lagi. Bapak sekalian, latihan untuk menyangkal diri dan memikul salib itu adalah latihan seumur hidup. Bukan sistem kebut semalam. Kalau sistem kebut semalam, besok mau mati, hari ini baru sangkal diri dan pikul salib. Cuma kan yang jadi masalah, kapan kita tahu kita akan mati? Bapak sekalian, kita bersyukur Tuhan kasih kita banyak kesempatan. Setiap hari demi setiap hari. Mungkin hari ini kita gagal, besok Tuhan kasih kesempatan kita untuk bangkit lagi dan belajar melakukan firman Tuhan ini lagi. Bapak sekalian, latihan untuk menyangkal diri dan pikul salib di firman Tuhan katakan setiap hari. Bukan seperti lagu zaman sekarang. Kalau bukan hari ini mungkin minggu depan. Kalau bukan minggu depan mungkin bulan depan. Kalau bukan bulan depan mungkin tahun depan. Bukan seperti itu Bapak sekalian. Kita harus berlatih menjadi murid Tuhan. Sehari demi sehari. Gagal bangkit lagi. Mari Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Kita belajar. Kesaksiannya dikatakan dia mau pukul-pukul dulu, begitu kan. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia pikul salib. Dia mengasihi orang yang telah membunuh anaknya. Mengampuni. Salib apa yang dia terima? Rasa kehilangan.
Dia katakan kehilangan anak itu seperti tidak punya masa depan. Bapak yang kasih Tuhan, ini salah satu contoh. Saya nggak tahu apakah setelah itu dia di dalam banyak hal dia bisa melakukan yang seperti itu lagi atau tidak. Tetapi ini contoh yang dapat kita lihat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk mendapatkan apa yang baik dari Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk hidup seturut dengan apa yang Dia mau. Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia menyelamatkannya. Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan berjanji, setiap kita yang kehilangan atau menderita karena kebenaran firman Tuhan, menderita karena Tuhan, ia menyelamatkan nyawanya. Ia menyelamatkan nyawanya untuk kehidupan yang kekal. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin dunia menganggap kita bodoh. Mungkin menganggap kita lemah. Tetapi justru kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa itulah kemerdekaan kita. Kemerdekaan untuk tidak membalas dendam. Kemerdekaan untuk mengasihi sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana dengan setiap kita? Ketika kita mengaku Kristen, sudahkah kita menjadi murid Tuhan yang bukan hanya menikmati berkat anugerah Tuhan, tetapi hidup di dalam pembentukan Tuhan, hidup di dalam pengajaran dan teladan Tuhan, menyangkal diri dan memikul salib. Biarlah kebenaran firman Tuhan menolong kita di dalam situasi dan kondisi apapun. Hati kita berbisik, tetapi kita tidak mengikuti apa kata hati kita. Kita berdoa dan bertanya, Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan di saat seperti ini? Sehingga bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Kita melihat bagaimana pengajaran dan teladan Tuhan Yesus. Dunia mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi Tuhan Yesus justru berkata, ampunilah orang yang bersalah kepadamu dan berdoalah untuk mereka. Bapak Ibu saudara kita semua dipanggil untuk menjadi murid Tuhan. Siapa di sini yang pada siang hari ini berkomitmen kembali dan berkata, Tuhan, saya tahu ini berat. Saya tahu ini tidak mudah, tetapi saya mau menjadi murid Tuhan. Ketika saya marah, saya tidak akan bersumpah serapah, memuaskan hawa nafsu dan emosi saya. Tetapi saya akan duduk diam dan menanti apa kehendak Tuhan untuk saya lakukan. Ketika dunia menawarkan keuntungan yang besar, namun saya harus menyangkal identitas saya sebagai anak Tuhan. Apakah saya akan turut pada keinginan hati saya, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, atau saya justru setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Meskipun untungnya tidak banyak, tetapi damai sejahtera Tuhan melingkupi saya. Ketika kita ada di tengah-tengah keluarga kita lelah bekerja, apakah kita mengikuti kata hati kita? Saya mau me time, saya menggunakan waktu saya untuk media sosial, untuk game, untuk televisi, internet, dan sebagainya. Atau saya taat pada kehendak Tuhan, saya menjadi seorang ayah, menjadi seorang mama yang membawa kebenaran firman Tuhan bagi istri dan suami, bagi anak-anak. Sehingga saya meskipun lelah, tetapi saya tetap setia kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu sekalian yang berkomitmen untuk kembali, untuk menjadi murid Tuhan, letakkanlah tangan Bapak Ibu sekalian di dada Bapak Ibu saudara sekalian, dan saya akan berdoa untuk kita sekalian. Bapa dalam kerajaan surga, inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan memanggil kami bukan hanya untuk menikmati berkat keselamatan, menikmati berkat-berkat yang Tuhan curahkan bagi setiap kami.
Tuhan mau membentuk kami menjadi murid-murid Tuhan yang memancarkan kemuliaan nama Tuhan. Bapa dan Bapa surga, Tuhan tolong kami ketika begitu banyak situasi dan kondisi yang datang memperhadapkan kami, apakah kami akan memuaskan emosi kami, memuaskan hawa nafsu kami, dengan uang yang kami miliki, dengan waktu yang kami miliki, dengan segala yang kami miliki, atau kami menggunakan apa yang segala yang kami miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tolong kami ya Bapa, bukan hanya 1 kali 2 kali, di dalam seluruh hidup kami sampai Tuhan memanggil kami kembali, kami akan banyak mendapatkan latihan demi latihan untuk kami menyangkal diri dan memikul salib. Sampai akhirnya kami mendapatkan janji Tuhan bahwa setiap kami yang kehilangan nyawa, yang kehilangan kepuasan karena Tuhan, yang kehilangan keegoisan kami karena Tuhan, Tuhan akan memberikannya berkali-kali lipat, memberikan kami damai sejahtera dan sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami menjadi murid Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.